Seseorang itu bisa dikatakan sebagai alim itu kalau sudah menguasai 20 disiplin ilmu agama. Baru orang itu bisa dikatakan sebagai ulama. Dia menguasai ilmu balaghah, ilmu tata bahasa Arab, nahwu dan sharaf, menguasai ilmu usul fikih, menguasai ilmu usul tafsir, menguasai ilmu usulul hadis, menguasai ilmu jarh wa ta'dil, menguasai ilmu ma'ani, menguasai ilmu bayan, ilmu tentang nasikh dan mansukh. Masih ada 20 cabang disiplin keilmuan Islam yang harus dikuasai, baru orang itu layak disebut sebagai ulama. Bahkan untuk disebut sebagai ustadz saja itu paling tidak 13 disiplin ilmu harus dikuasai. Nah, saya belum sampai 13 disiplin ilmu itu. Jadi karena kondisi masyarakat kita yang bisa dikatakan belum mencapai tingkat pemikiran sebagaimana masyarakat di Timur Tengah, ya kalau sudah bisa baca Al-Quran dengan lancar, apalagi enak didengar, ya sudah bisa dipanggil ustadz. Kalau di kampung-kampung sudah bisa memimpin tahlil, itu sudah dipanggil ustadz. Rasil TV, untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, untuk Indonesia bersatu. Alhamdulillah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali saya Abi Agus dapat kembali menjumpai Anda dalam program Mimbar Rasil. Di hari ini narasumber kita yang tidak asing, Ustadz Abdi Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sehat, Agus. Ustadz, ya, Alhamdulillah sehat. Sibuk apa, Ustadz? Ya seperti biasa, taklim, silaturahmi, menulis. Dan di malam hari ini tema kita tentang mengenang ya, mengenang tokoh pemersatu umat. Iya. Kalau Ustadz menyebutnya Abah. Ya, kami biasa sebagai santri memanggil beliau dengan panggilan Abah. Ya, untuk menunjukkan bahwa beliau adalah juga orang tua kami semua dan mungkin juga orang tua bagi generasi muda muslim yang merindukan persatuan di antara umat dan juga merindukan sikap moderat di dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama. Kalau mungkin bagi orang awam seperti saya menyebut beliau Kiai Haji Hasyim Muzadi adalah guru bangsa. Iya. Karena pas disandang oleh beliau, Ustaz. Iya. Jadi ikhwan dan akhwat, tema kita di malam hari ini adalah mengenang Kiai Haji Hasyim Muzadi, tokoh moderat, pemersatu Islam. Terakhir saya baca di Facebook Ustadz Abdi bahwa Kiai Haji Hasyim Muzadi pada saat beliau akan dimakamkan, ternyata semua ormas Islam berkumpul. Iya, betul. Dari yang dikatakan paling keras sampai yang paling lembut begitu. Betul. Ini Betul. aura apa Kiai Haji Hasyim Muzadi sehingga bisa mempersatukan di akhir hidupnya, pas saat beliau dimakamkan bisa menyatukan semua ormas Islam? Baik, di satu tempat, Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Allah yarham al-maghfurlah Abah Kiai Hasyim Muzadi. Sependek pengetahuan saya dan interaksi saya dengan beliau, di dalam pikirannya beliau selalu memikirkan bagaimana nasib umat dan bangsa ini. Saya menangkap bahwa beliau berkesimpulan baiknya negara ini sebenarnya bergantung kepada kondisi umat Islam. Ya. Jika umat Islamnya baik, maka negara ini pun akan baik. Tetapi sebaliknya, jika umat Islam tidak baik, dalam situasi yang tidak diharapkan, maka ini pun akan memberi pengaruh terhadap kondisi bangsa ini. Itu hasil pengamatan saya atau kesimpulan saya dari gagasan dan pikiran-pikiran yang
beliau sampaikan ke hadapan saya di berbagai kesempatan. Mengenai kenapa atau bagaimana beliau bisa mempersatukan atau mempertemukan setiap komponen atau setiap elemen dari umat ini, bahkan pada momen wafatnya beliau, momen pemakaman beliau, terlihat semua elemen umat ini bisa bertemu di situ. Ini sebenarnya tidak terlepas dari usaha yang beliau lakukan selama beliau masih ada. Sebagai contoh begini misalnya, ada dialog kecil antara saya dengan beliau dalam sebuah kesempatan. Ketika itu saya berbicara kepada beliau tentang fenomena keretakan atau ketegangan di antara elemen-elemen umat ini. Katakanlah ada yang mengambil pilihan sebagai bagian dari kelompok Salafi Wahabi. Kemudian ada yang mengambil pilihan berafiliasi dengan Hizbut Tahrir. Lalu kemudian ada yang mengambil pilihan ke kelompok-kelompok selain dari kedua kelompok yang telah saya sebutkan tadi. Lalu saya menyampaikan kepada beliau, terutama yang terkait dengan kelompok yang sering kali menimbulkan ketegangan di tengah-tengah masyarakat. Saya katakan, bagaimana kalau saya minta izin kepada Abah, saya ingin melakukan debat secara terbuka dengan kelompok-kelompok itu, supaya persoalan yang selama ini menjadi carut marut itu terurai di tengah-tengah masyarakat, dan untuk menunjukkan bahwa kita berada dalam sikap yang benar. Saya kaget ketika mendengar respon dari beliau. Beliau mengatakan bahwa apa yang ingin saya lakukan itu hanyalah sekedar membuang energi. Tidak ada hasil positif yang akan saya dapatkan jika saya lakukan itu. Malah beliau mengatakan, ya gampang saja, yang seperti itu dipanggil saja ke Al-Hikam. Kita buat diskusi, kita tanya saja, jangan mendebat. Karena perdebatan itu biasanya tidak pernah melahirkan yang namanya hidayah. Perdebatan itu tidak akan menimbulkan kesadaran. Justru perdebatan itu seringkali menyisakan dendam dan sakit hati. Pihak yang dikalahkan akan berusaha mengalahkan pada kesempatan yang lain, dan pihak yang berhasil mengalahkan biasanya akan bersikap jumawa. Jadi lalu kemudian saya tanya, lalu bagaimana Abah solusinya? Ya solusinya sampean jangan mengungkit-ungkit persoalan yang berkaitan dengan ego mereka. Ya, kita harus merangkul mereka, menjelaskan nilai-nilai moderasi kepada mereka. Ya, persoalan mereka mau terima atau tidak menerima itu urusan mereka. Paling tidak kita berusaha untuk membangun titik temu di situ. Nah, itulah yang saya kira menjadi ruh dan juga menjadi sebab kenapa pada momen wafatnya beliau, momen pemakaman beliau, semua kelompok itu bisa dikatakan bisa dikatakan semua kelompok bisa bertemu di situ, bisa berjumpa di situ. Dan ini menurut saya pemandangan yang luar biasa. Saya jadi teringat dengan semboyan Rasil menuju Islam yang satu. Itu sudah terlihat di situ. Ya, secara nyata gitu kan. Jadi wafatnya beliau itu membuktikan apa yang sebenarnya beliau pikirkan selama ini. Saya kira begitu, Mas Agus. Setelah beliau wafat, setelah beliau tiada, siapa orang yang mungkin bisa dikatakan menggantikan beliau, Ustaz? Ada nggak, Ustaz? Kalau saya melihat begini, beliau sering mengutip sekali yang namanya istilah mujaddid. Beliau selalu mengatakan bahwa di setiap kurun waktu 100 tahun itu harus muncul seorang mujaddid, orang yang bisa membaharukan agama ini atau menjadikan agama ini seperti baru. Ya, jadi beliau mengatakan ja'lul qadimi kal jadid, menjadikan yang lama itu seperti terlihat baru kembali. Orang yang bisa melakukan refreshment, penyegaran ya kan, terhadap suasana dan situasi, sehingga agama atau kelompok atau identitas itu tidak menjadi lapuk.
Nah, dari situ saya menyimpulkan untuk mencari atau menemukan orang seperti beliau, sepertinya butuh waktu 100 tahun lagi. Jadi sangat sulit bagi umat ini untuk mencari orang yang bisa menggantikan beliau. Paling tidak orang yang melanjutkan sebahagian dari yang sudah beliau lakukan. Dan itu pun juga mengalami kesulitan. Kita pasti akan sulit menemukan yang seperti itu. Karena kita tidak bisa dengan mudah menjumpai orang yang sudah berkomitmen mewakafkan seluruh hidupnya untuk umat dan bangsa ini. Itu komitmen beliau. Jadi komitmennya adalah bagaimana mewakafkan dirinya untuk umat dan bangsa ini. Saya pernah menemani beliau ketika perjalanan dakwah ke Surabaya, mulai dari jam 2:30 pagi sampai jam 1:30 pagi. Jadi berangkat 1:30 pagi dari rumah beliau, kembali lagi jam 1:30 pagi ke tempat beliau. Nah, sepanjang perjalanan itu tidak ada pembicaraan tentang hal-hal yang bersifat individual atau hal-hal yang bersifat duniawi. Selalu berbicara tentang umat. Perbincangan selalu perbincangan tentang umat, Bangsa perbincangan dan negara. tentang bangsa, perbincangan tentang bagaimana masa depan umat ini, perbincangan tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai syariat, perbincangan tentang bagaimana syariat itu harus dikontekstualisasi dengan kondisi kekinian. Jadi luar biasa. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidurnya saja, isi pembicaraan itu tentang umat, bangsa, dan agama. Saya baru menemukan figur seperti itu yang betul-betul yang memikirkan bagaimana umat. Jadi beliau tidak memikirkan diri beliau sendiri. Padahal untuk orang seusia beliau pada saat itu, jadi peristiwa itu 2013. Kira-kira waktu itu usia beliau 69 atau 68 atau 69 tahun. Ya sudah memasuki usia yang terbilang sepuh, ya, dengan kondisi fisik yang juga memang tidak lagi menunjang. Beliau masih memikirkan bagaimana umat, bangsa, dan negara. Ini luar biasa. Sama sekali beliau tidak pernah menceritakan bagaimana kehidupan pribadi beliau, kesenangan beliau, selera beliau, tidak pernah. Apa yang membuat beliau begitu hidupnya mewakafkan untuk umat ini, bangsa dan negara, Ustaz? Saya kira kalau kita bertanya tentang itu, ini terkait dengan pengalaman hidup beliau sejak beliau dilahirkan sampai beliau wafat. Artinya ada nilai-nilai yang memang sudah terinternalisasi, sudah melekat dengan jiwa beliau sejak beliau usia anak-anak. Dan sependek yang saya tahu dari cerita-cerita beberapa kerabat beliau, ayah beliau, Haji Muzadi, adalah orang yang begitu cinta kepada ulama. Haji Muzadi adalah santri dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena itu kakak beliau, Mbah Kiai Abdul Muhid Muzadi, kakak pertama beliau, itu adalah santri dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi jarak beliau dengan, secara usia beliau dengan Mbah Muhid Muzadi itu jaraknya 20 tahun. Mbah Muhid Muzadi wafat tahun 2015 dalam usia 92 tahun. Nah, adiknya ini beliau kebetulan Abah Hasyim Muzadi ini adalah putra bungsu, anak laki-laki terakhir dari keturunan Haji Muzadi. Dan kecintaan kepada ulama itu kemudian berbuah, menurun kepada keturunan. Dan itu yang dikatakan oleh Habib Zain bin Smith. Ya, cintailah ulama. Jika engkau tidak menjadi ulama, maka keturunanmu pasti ada yang menjadi ulama. Dan kita tahu bagaimana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga mewakafkan hidupnya untuk kepentingan umat dan bangsa. Dan itu rupanya yang menular, ya, yang menular kepada keluarga Haji Muzadi, santri beliau. Sehingga wajar kalau kemudian Abah Kiai Hasyim Muzadi juga mempunyai cara pandang yang sama dengan ayahnya dan dengan guru dari ayahnya. Subhanallah.
Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, kami juga mengundang ikhwan dan akhwat untuk berdialog langsung ataupun bertanya baik di nomor telepon kami 0218451512, WhatsApp ataupun SMS di 08111999720, langsung ke Ustadz Abdi Kurnia. Dan tema kita di malam hari ini adalah mengenang tokoh pemersatu umat almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi. Baik Ustadz, saya ingin bertanya tentang kaderisasi ulama. Apakah para ulama bangsa ini sudah menjalankan konsep pengkaderan ala Rasulullah? Melihat pengalaman seorang Kiai Haji Hasyim Muzadi yang turut serta mengkader para dai di Pondok Pesantren Al-Hikam dan di tempat-tempat lainnya, Ustaz. Iya, baik. Kalau kita bicara kaderisasi, apakah itu dilakukan oleh semua ulama? Saya kira tidak semua ulama melakukan itu. Ada ulama yang memang fokus dengan kaderisasi. Ada juga ulama yang memang sibuk dengan pengembangan kapasitas keilmuan secara individual, gitu kan, sehingga tidak melahirkan kader-kader yang bisa melanjutkan perjuangannya atau menggantikan posisi perjuangannya. Nah, Abah Kiai Hasyim Muzadi ini adalah di antara ulama, seorang alim yang memikirkan bagaimana proses kaderisasi itu dilakukan. Pembangunan Al-Hikam, pesantren mahasiswa Al-Hikam di Malang dan di Jakarta dan di Depok maksud saya, itu adalah salah satunya. Dari beberapa video dan juga cerita penegasan beliau secara pribadi kepada saya, pendirian Al-Hikam di Depok itu memang dimaksudkan untuk mengintegrasi antara kapasitas ilmu keislaman dan kapasitas ilmu duniawi. Beliau membayangkan beberapa puluh tahun yang akan datang itu akan lahir ulama-ulama yang mempunyai wawasan all around. Artinya tidak saja memahami secara sempit ilmu-ilmu agama tanpa dibekali dengan pengetahuan dengan ilmu-ilmu umum, tetapi juga ulama yang dalam pikiran beliau, ulama yang mampu melakukan penjelajahan ilmiah, berpikir secara lintas ilmiah. Karena itu kalau yang saya lihat, kalau beliau menjelaskan, ketika beliau menjelaskan tafsir Al-Quran misalnya, itu beliau selalu mengintegrasikan antara wawasan Al-Quran ditambah dengan wawasan ekonomi, wawasan politik, dan wawasan kebangsaan. Ini yang saya kira jarang saya dengar dari beberapa ulama selain dari beliau. Misalnya ketika beliau bicara tentang penciptaan langit dan bumi, itu selalu beliau mengaitkan proses penciptaan itu dengan proses harmonisasi. Beliau selalu berangkat dari satu asumsi bahwa ilmu yang benar itu adalah ilmu yang bisa mendatangkan hidayah. Kenapa? Karena beliau mengatakan ada ilmu yang tidak mendatangkan hidayah. Seperti apa? Nah, ilmu yang tidak mendatangkan hidayah itu adalah ilmu yang hanya sekedar melahirkan kepintaran. Tetapi tidak mendorong orang yang memegang ilmu itu menuju kebenaran. Menjadi beriman gitu. Ya, menjadi beriman. Nah, karena itu beliau selalu mengatakan orang pintar di negeri ini banyak. Tapi tidak semua yang pintar itu benar. Nah, itu yang beliau katakan bahwa ilmu yang mendapatkan hidayah, ada ilmu yang tidak mendapatkan hidayah. Dan itu berkali-kali beliau sampaikan di berbagai forum, termasuk ketika beliau menyampaikan ceramah beliau di Universitas Indonesia. Lalu di salah satu video yang diunggah di YouTube, beliau menyampaikan pandangan kenapa beliau mendirikan pesantren di dekat Universitas Indonesia. Karena itu hanya bersebelahan pagar dengan Universitas Indonesia, tidak jauh. Iya. Nah, kenapa? Itu ada alasan yang ingin beliau sampaikan. Yang pertama, beliau melihat posisi UI sebagai lembaga pendidikan yang sangat strategis di negara ini. Satu-satunya universitas yang menggunakan nama negara ya hanyalah Universitas Indonesia. Itu menggambarkan bahwa
lulusan-lulusan Universitas Indonesia mempunyai andil dan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kehidupan negara ini. Dan itu memang sudah dibuktikan pada masa kekuasaan Orde Baru dan juga sekarang. Nah, beliau melihat lembaga yang sedemikian strategis ini apabila dikombinasi dengan lembaga keagamaan, karena itu beliau memilih nama Al-Hikam. Al-Hikam ini beliau ambil dari nama satu kitab tasawuf yang ditulis oleh seorang ulama tasawuf bernama Ibnu Athaillah As-Sakandari dari Mesir. Al-Hikam itu maknanya hikmah-hikmah. Karena di dalam Al-Quran kata hikmah itu disebut beberapa kali. Di antaranya di dalam ayat yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah yang memberikan al-hikmah kepada siapa saja, ya, kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan siapa yang diberikan al-hikmah maka sungguh dia diberikan kebaikan yang sangat banyak. Itu ada di surat Al-Baqarah. Lalu juga kemudian di dalam surat Al-Jumu'ah Allah juga menyebut kata al-hikmah. Nah, para ulama mengartikan al-hikmah itu sebagai pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agama. Beliau memberi nama pondoknya Al-Hikam, diambil dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dan yang menarik adalah beberapa hari sebelum beliau wafat, beliau minta dituliskan kaligrafi satu ungkapan di dalam kitab Al-Hikam. Ungkapan itu berbunyi, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka. Ya, fama qama bihi ghairuka. Beliau mengatakan, istirahatkanlah dirimu dari mengatur urusan-urusan yang sudah diatur oleh Allah. Fama qama bihi ghairuka. Apa yang sudah diatur oleh selainmu, oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah engkau ikut-ikutan mengatur. Seperti apa, Ustaz? Jadi urusan kematian itu urusan Allah. Buat apa manusia urus kematian seseorang? Jadi itu sebagai sebuah sinyalemen bahwa beliau sudah sampai pada waktu untuk istirahat. Arih nafsaka, istirahatkanlah dirimu. Sampai begitu. Jadi itu berapa hari sebelum beliau? Kira-kira beliau wafat hari Kamis, Sabtu beliau masuk ke rumah sakit, ya kan? Ya kira-kira di hari Sabtu atau hari Minggu. Di Malang ya? Hari Ahad ya, di Malang. Dan itu ditulis oleh salah satu santri. Kalimat itu dipasang sebagai peringatan bagi yang masih hidup. Jadi ada ungkapan di dalam kitab Al-Hikam itu luar biasa. Memang dalam sekali kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Hikam. Misalnya ada kalimat idfin wujudaka fi ardil khumuli. Kuburlah eksistensi kesombongan dirimu itu di tanah kerendah hatian. Ya kan? Dikatakan lagi fa innama yanbutu mimma la yudfanu la yutimmu nitajuhu. Ya, karena sesuatu yang tumbuh tanpa dikubur tidak akan sempurna hasilnya. Ya kan, sesuatu yang tumbuh tanpa dikubur itu tidak akan sempurna hasilnya. Artinya orang yang punya ilmu pengetahuan, mempunyai ilmu agama, harusnya dia makin rendah, makin merendahkan hatinya, tidak menunjukkan keangkuhannya di hadapan orang. Karena justru ilmu agama yang ditanam di dalam dengan kerendah hatian atau di tanah kerendah hatian, dia akan menjadi ilmu agama yang membawa berkah, yang melahirkan keberkahan. Nah, itulah kenapa beliau sangat suka sekali mengajarkan kitab Al-Hikam kepada santri-santrinya di bulan Ramadan walaupun tidak 1 bulan penuh. Bahkan sebelum wafatnya beliau masih mengajarkan kitab Al-Hikam kepada santri-santrinya. Nah, ini terkait dengan pendirian Al-Hikam di dekat UI. Karena itu kenapa harus dikombinasikan menurut beliau. Maka intelektual akademisi yang cerdas dan punya pengaruh di tengah bangsa ini, ya, punya pengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini akan melahirkan satu karya yang luar biasa, ya, prestasi yang luar biasa manakala ditopang oleh pengetahuan agama yang mendalam. Demikian pula
ulama-ulama atau santri-santri yang menguasai ilmu agama, dia akan bisa menjelaskan agama secara kontekstual apabila mereka ini belajar dari intelektual perguruan tinggi. Karena itu, beliau mengharapkan adanya pertukaran kuliah antara Universitas Indonesia dengan Al-Hikam. Jadi dalam satu waktu, dosen-dosen dari Universitas Indonesia dan juga mahasiswa-mahasiswa UI ya, mengajar di Al-Hikam. Nah, nanti di sisi yang lain, gitu kan, pada kesempatan yang lain, dosen Al-Hikam atau mahasiswa Al-Hikam juga memberi kontribusi kepada Universitas Indonesia. Itu harapan beliau yang sampai sekarang ini belum bisa berjalan dengan sempurna. Artinya sudah beberapa usaha sudah dilakukan. Nah, tinggal sampai pada tahapan penyempurnaan dari usaha tersebut. Baik. Ustadz, ini cerita tentang harmonisasi, Ustadz. Mengenai harmonisasi para ulama di negeri ini yang tadi Ustadz sempat singgung. Bagaimana Ustadz melihat hubungan dua ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah? Iya. Saya melihat ada momentum luar biasa ketika beliau wafat. Pujian dan rasa kehilangan diucapkan oleh para pimpinan Muhammadiyah. Dan sepertinya sosok ulama seperti Abah Hasyim ini bisa menyatukan semua ormas itu, Ustaz. Betul. Dan memang pada masa kepemimpinan beliau di pengurus besar Nahdlatul Ulama, beliau memimpin NU dari tahun 99 sampai tahun 2009. Disitulah terjadi pertemuan antara NU dengan Muhammadiyah. Jadi ketika itu Muhammadiyah, PP Muhammadiyah dipimpin oleh Pak Profesor Amin Rais, kemudian beralih tangan kepada Profesor Syafi'i Ma'arif. Jadi ketika Pak Syafi'i Ma'arif memegang sebagai pucuk pimpinan Muhammadiyah, beliau sebagai pimpinan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Nah, di situ sering diadakan joint session, pertemuan bersama antara NU dengan Muhammadiyah. Dan yang menariknya lagi adalah justru yang lebih sering ke Muhammadiyah adalah Pak Kiai Hasyim Muzadi. Begitu ya? Iya, dan jarang sekali misalnya Pak Syafi'i Ma'arif datang ke PBNU pada masa beliau menjabat. Jarang sekali. Ya, bisa dikatakan mungkin hanya 1-2 kali, tapi yang lebih sering menyambangi Muhammadiyah itu adalah Pak Kiai Hasyim Muzadi. Kenapa? Saya baru tahu jawaban itu ketika dalam sebuah dialog beliau selalu mengatakan bahwa jika kita memegang posisi di ormas Islam, maka semestinya kita harus melihat bahwa kita ini adalah pemimpin bagi seluruh umat Islam, bukan pemimpin bagi ormas itu saja. Jadi beliau selalu memposisikan diri beliau sebagai pemimpin bagi orang banyak, bukan pemimpin bagi kelompoknya atau bagi golongannya. Karena itulah bagaimana beliau mencoba merangkul posisi orang banyak, lalu juga bagaimana juga beliau mencoba memposisikan berdiri di tengah. Artinya di satu sisi memang beliau adalah pemimpin ormas, tetapi di satu sisi beliau sebagai pemimpin ormas dan tentunya juga ada pembelaan kepentingan ormas beliau, tetapi ini bagaimana tidak menyakiti perasaan dari ormas-ormas yang lain. Ini yang menarik nih. Ini kemampuan yang saya kira tidak dimiliki oleh banyak orang. Jadi beliau bisa membela kepentingan ormasnya tanpa menyakiti perasaan dari ormas yang lain. Itu yang sampai sekarang sulit untuk dilakukan oleh kebanyakan orang. Ya, pada umumnya ketika orang berbicara tentang kepentingan kelompoknya, pasti dia menyakiti kepentingan kelompok dari kelompok yang lain, tapi beliau tidak. Ini yang memang harus kita pelajari sebagai generasi muda. Apa kira-kira resepnya yang dimiliki oleh beliau sehingga beliau bisa melakukan seperti itu. Pernah cerita ke Ustadz Abdi resepnya apa gitu? Ya, secara sepintas seperti yang tadi sudah saya katakan, misalnya beliau mengatakan jangan pernah menyinggung persoalan ego kelompok lain. Kan? Jangan pernah berusaha untuk menyinggung ego dari kelompok lain. Dan almarhum Al-Maghfur Abah Hasyim ini adalah tipe orang yang selalu mengajak setiap kelompok untuk berdiri di tengah. Jadi yang kelompok ekstrim kanan itu ditarik supaya ada di tengah, yang kiri, yang ekstrim kiri supaya berada di tengah.
Artinya supaya dipertemukan apa sebenarnya yang diinginkan oleh masing-masing kelompok. Dan seringkali beliau menyampaikan, ini yang saya dengar secara pribadi, baik dari pembicaraan pribadi maupun pembicaraan yang sifatnya umum. Beliau selalu mengatakan bahwa kalau kita ingin melakukan sesuatu, maka yang harus kita pikirkan adalah apa kemanfaatan yang dihasilkan dari sesuatu itu untuk orang banyak. Itu yang harus digarisbawahi. Jadi kemanfaatan itu tidak saja berbicara tentang kepentingan golongan atau kelompok tertentu, tapi kemanfaatan bagi orang banyak itu apa? Kalau itu tidak memberikan manfaat buat orang banyak, buat apa itu dilakukan? Itu yang saya kira mungkin menjadi salah satu resep kenapa beliau bisa melakukan tindakan itu tadi. Membela kepentingan NU, tapi juga tanpa menyakiti perasaan dari kelompok yang lain. Menarik, Ustaz. Iya. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan. Kita ke pertanyaan dulu dari hamba Allah di Riau, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah perbedaan ulama dengan orang alim, Ustaz? Wah, itu sebenarnya dari aspek kebahasaan saja. Ulama itu adalah bentuk jamak dari alim. Ya, jadi alim itu kan bentuk singular, bentuk mufrad dalam bahasa Arab, bentuk tunggal. Sedangkan bentuk jamaknya adalah ulama, artinya orang yang mempunyai ilmu. Nah, di dalam Al-Quran surat Fatir, Allah menjelaskan siapa itu yang namanya ulama. Disebutkan di dalam ayat itu, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya hanya orang-orang yang takut kepada Allah saja dari hamba-hambanya itu adalah al-ulama. Jadi ulama itu adalah orang yang takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan Al-Fat, kami akan segera kembali ke ruang dengar Anda. Tetap di program yang berhasil bersama Ustadz Abdi Kurnia. Rasil TV, untuk Islam yang satu.